Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas satu bagian yang sangat penting, bagian dari tujuan dalam kurikulum 2013, yaitu kompetensi. Saya Zulfiani dari UIN Jakarta. Baiklah, kita akan memulai dengan memberikan istilah terkait kompetensi. Ya. Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua definisi. Ya. Yang pertama adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menetapkan atau memutuskan masalah. Yang kedua adalah kemampuan untuk menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah. Dan kompetensi atau dalam bahasa Inggris competence atau disinonimkan dengan ability dan capability adalah sebuah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Kompetensi juga dinyatakan dalam SK Mendiknas nomor 45 di tahun 2002 dinyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di pekerjaan tertentu. Kemudian di Permendikbud nomor 20 tahun 2016, SKL menyampaikan bahwa kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan itu meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baiklah, kompetensi dalam kurikulum 2013 ini saya perjelas kembali. Maknanya adalah yang pertama adalah kemampuan dalam hal. Yang pertama pada afeksi atau sikap, kognitif atau pengetahuan, psikomotorik atau keterampilan. Dan kemudian ada lagi kompetensi yang ditambahkan di dalam kurikulum 2013 yaitu terkait keterampilan abad 21 yang kita sebut dengan istilahnya 4C ya. Yang pertama adalah kreatif, critical thinking, kolaboratif, dan communication. Dan dalam wacana yang sekarang sedang berkembang akan ditambahkan ya dua kompetensi lain, tapi ini belum fix ya, yaitu adalah computational thinking dan compassion. Baiklah, kita akan memulai dari kompetensi ranah afeksi yang kita kenal dengan klasifikasi dari taksonomi Bloom ya. Bahwa dalam taksonomi Bloom itu kita bisa melihat bahwa jenjang dari kompetensi ya itu meliputi 5 level ya. Yang pertama adalah A1, afeksi level 1 adalah satu kemampuan ranah sikap, ya ini pada tindakan menerima ya. Menerima dalam hal kesadaran, kemauan, perhatian ataupun mengakui, misalnya baik itu perbedaan ataupun kepentingan. Kemudian di kolom yang di bawahnya, Anda akan melihat beberapa kata kerja, ini kita sebut namanya kata kerja operasional, yang nanti akan digunakan dalam penyusunan tujuan pembelajaran pada RPT. Ya. Kemudian level kedua dari sikap, yaitu merespon. Ya. Jadi merespon ini adalah sikap mematuhi, ya, misalnya mematuhi peraturan, tuntutan pemerintah, berperan aktif, ya, dan kolom di bagian bawahnya juga merupakan KKO yang relevan dengan A2 atau sikap level 2. Yang ketiga adalah menghargai. Menghargai dalam arti menerima suatu nilai, menyepakati. Nah, itu termasuk satu kecakapan yang masuk ke dalam level A3. Kemudian level A4 itu adalah mengorganisasi. Dalam hal ini adalah kecakapan yang terkait sikap, kesanggupan dalam membentuk sistem nilai, menangkap relasi antar nilai, dan bertanggung jawab dan mengintegrasikan nilai. Kemudian di kolom bawahnya adalah kata kerja operasional yang berkesesuaian dengan level sikap A4. Kemudian yang A5 ini adalah pada tingkatan karakterisasi. Jadi suatu karakter ya untuk bisa mencapai satu karakter ini adalah di level A5. Dalam hal ini kata kerja yang relevan adalah menunjukkan misalnya kepercayaan diri, disiplin pribadi, kesadaran moral, dan melibatkan diri. Baiklah, selanjutnya di sini ada taksonomi Bloom, ranah kognitif yang merupakan revisi ya, revisi Anderson ya. Yang pertama, bahwa jenjang pengetahuan itu diawali dari level mengingat atau kita sebut C1, yaitu level pengetahuan yang sebatas
pada pengetahuan mengingat istilah ataupun fakta. Di bawahnya terdapat kata kerja operasional yang relevan dengan level C1 ya. Kemudian yang kedua adalah memahami ya, level C2. Level C2 memahami ini adalah level di mana siswa dapat memiliki kemampuan menerjemahkan ataupun menafsirkan ya. Dan di bagian bawahnya adalah level KKO yang relevan dengan level kognitif 2. Jadi seorang siswa misalnya memiliki kemampuan menjelaskan, berarti ranah kognitifnya telah mencapai level C2. Kemudian menerapkan atau C3. Ini adalah kemampuan yang lebih tinggi daripada memahami, yaitu kemampuan dalam memecahkan masalah, membuat bagan, menggunakan yang terkait dengan kemampuan mengaplikasi. Dan bagian bawahnya juga termasuk KKO yang relevan dengan C3. Kemudian kognitif yang selanjutnya adalah menganalisis atau C4. Nah, C4 ini adalah mengenali kesalahan, memberikan misalnya fakta, menganalisis struktur, bagian, hubungan, dan ini adalah level yang sudah pada level awal dari berpikir tingkat tinggi. Ya. Kemudian C5 itu adalah kemampuan mengevaluasi. KKO yang relevan yaitu kemampuan siswa dalam memberikan kritik atau memberikan bukti, memvalidasi, ataupun melakukan pengecekan. Dan level tertinggi dari ranah kognitif itu adalah menciptakan atau kita sebut dengan C6, di mana pada level ini siswa dapat memiliki kemampuan dalam memproduksi, merencanakan, atau membangun, bahkan merancang. Ya. Selanjutnya, ini adalah taksonomi Bloom revisi. Saya perjelas kembali. Ya. Ini adalah piramida level dari taksonomi Bloom revisi, di mana level yang pertama ini adalah level terbawah, ya, mengingat, kemudian memahami, menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan paling tinggi adalah mencipta. Kemudian pada beberapa buku, pembagian pengetahuan berdasarkan taksonomi Bloom ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang paling bawah atau C1, C2 termasuk ke dalam lower order thinking skill atau keterampilan tingkat rendah. Kemudian yang bagian tengah menerapkan masuk ke dalam middle order thinking skill, dan menganalisis sampai ke mencipta masuk ke dalam level higher order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, taksonomi Bloom pada ranah psikomotorik itu levelnya dimulai dari P1, kemampuan meniru. Kemampuan meniru ini diawali dengan kesanggupan siswa dalam mematuhi, menyalin, mengikuti, ya seperti itu. Kemudian manipulasi atau P2, menyiapkan diri secara fisik. Pada tahap ini siswa melaksanakan, menerapkan secara praktik, ya. Kemudian pada level P3, presisi, berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan, di mana aktivitas yang dapat kata kerja yang bisa relevan adalah menunjukkan, menyempurnakan, mengendalikan, atau mempraktekkan. Kemudian pada P4 adalah artikulasi, yaitu mengaitkan berbagai keterampilan bekerja berdasarkan pola. Dalam hal ini level KKO yang relevan yaitu adalah mengembangkan, beradaptasi, ataupun mengatasi, ataupun membangun. Level tertinggi dari ranah psikomotorik adalah naturalisasi, yaitu satu kemampuan keterampilan dalam hal ini menghasilkan karya cipta untuk melakukan sesuatu dengan ketepatan tingkat tinggi. Kemudian, seperti yang Anda sudah ketahui tadi di awal, saya sudah menyampaikan, salah satu pesan keterampilan tambahan selain afeksi, kognitif, kemudian keterampilan adalah keterampilan abad 21 yang kita kenal dengan 4C, ya, yaitu berpikir kritis, kreatif, kemampuan komunikasi, dan kolaborasi. Ya. Dalam hal ini, pesan keterampilan abad 21 ini dalam bingkai pembelajaran abad 21, yaitu belajar untuk mengetahui atau learning to know, belajar untuk melakukan atau learning to do, dan belajar untuk menjadi atau learning to be, dan belajar untuk hidup bersama atau learning to live together. Nah, demikian ini adalah bagian dari core dalam konteks abad 21. Selain 4C yang menjadikan indikator dalam keterampilan abad 21, juga kita mengenalkan kepada siswa terkait dengan literasi, baik itu literasi digital, ya, dalam hal ini kecakapan dalam media informasi dan juga ICT. Dan kecakapan keterampilan lain yang dibekalkan adalah
keterampilan life skill ya. Dalam hal ini kemampuan dalam leadership ya, bagian dari soft skill ya, yang sangat penting dibekalkan kepada peserta didik ya, sehingga mereka dapat menghadapi situasi perkembangan dinamika dunia ke depan dengan lebih sigap ya. Selanjutnya kita bisa melihat di sini bahwa paradigma pembangunan pendidikan dan kebudayaan ya, bagian dari amanah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kemudian ada pesan dari kecakapan abad 21 yang menjadikan peserta didik agar hidup lifelong learning, jadi pembelajar sepanjang hayat dalam bingkai sekolah, keluarga, dan masyarakat, di mana kecakapan abad 21 yang merupakan core dari konteks core bahwa masyarakat ataupun siswa akan menghadapi situasi yang lebih kompleks ya, tentu saja perlu dibekalkan dengan seperangkat kompetensi ya, yang tadi sudah saya sampaikan di awal, literasi ya, baik bagian dari kemampuan menerapkan kecakapan dasar sehari-hari, dan tidak lupa kepada karakter, yaitu kemampuan untuk beradaptasi pada lingkungan yang dinamis ya. Selanjutnya, pergeseran paradigma belajar abad 21 yang kita kenal dengan ciri abad 21 yaitu informasi, maka akan mengarahkan model pembelajaran tentu saja sudah diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua adalah komputasi. Komputasi tentu saja lebih cepat, segala sesuatu memakai mesin, maka model pembelajaran diarahkan kepada pembelajaran yang dapat membuat siswa mampu untuk merumuskan masalah atau dalam arti kemampuan menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Yang ketiga, otomasi atau menjangkau segala pekerjaan rutin. Ini mengarahkan model pembelajaran yang diarahkan untuk melatih berpikir analitis dalam pengambilan keputusan, bukan berpikir yang mekanistis. Kemudian komunikasi, ya dalam hal ini dari mana, kemana saja, dan tentu saja model pembelajaran menekankan kepada kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Satu kompetensi yang sedang ramai dibicarakan adalah computational thinking. Apa itu computational thinking? Computational thinking ini kita bisa melihat dari ilustrasi gambar yang bisa kita lihat ya. Jadi adalah berpikir seperti layaknya mereka yang bekerja pada software engineer ya, bagaimana mereka membuat sebuah program ataupun pemrograman. Nah, kita bisa melihat ada 4 metode, ada 4 komponen yang mereka lakukan, yaitu yang pertama adalah dekomposisi, ya. Yang kedua adalah pattern recognition, yang ketiga adalah algorithmic design, dan yang keempat adalah abstraksi. Nah, kita akan melihat satu-satu apa itu dekomposisi, ya. Kalau kita melihat satu gambaran ini, kita bisa melihat dekomposisi ini adalah kemampuan dalam menguraikan atau dapat dikatakan kemampuan untuk memecah-mecah satu bangunan menjadi bagian yang paling kecil ya. Kemudian pattern recognition ya, kita lihat bahwa ini adalah kesanggupan dalam melakukan analisis ya, untuk melihat bahwa setiap permasalahan itu sebenarnya memiliki pola ya. Dan yang ketiga adalah desain algoritma. Ini adalah langkah-langkah ya, langkah-langkah bagaimana seseorang itu dapat melakukan sesuatu atau dalam menyelesaikan permasalahan. Dan abstraksi itu adalah bagian dari focusing ya ataupun generalisasi sehingga seseorang itu bisa menghilangkan hal-hal yang tidak penting menjadi hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Baik, saya akan memberikan catatan ya. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa ini berpikir komputasi ini adalah sangat rutin ya, artinya merupakan bagian dari pekerjaan software engineer ya. Namun demikian, ini tentu saja menjadi satu catatan bahwa ke depan menghadapi revolusi industri 4.0 di mana sumber daya manusia akan berkompetisi untuk bisa menghasilkan sebuah kreasi atau sebuah tindakan mencipta. Nah, tindakan mencipta ini tentu saja memerlukan satu berpikir lain, yaitu yang kita sebut dengan berpikir komputasi. Yang pertama adalah tadi saya katakan dekomposisi, yaitu dalam hal kemampuan memecahkan masalah menjadi hal yang lebih kecil. Ya. Yang kedua adalah mengenal
pola, ya. Yang ketiga tadi abstraksi, ya. Dan yang keempat adalah algoritma. Ini tentu saja membuka cakrawala kita, mengapa ini sangat penting dan bisa dibekalkan pada dunia pendidikan. Nah, nanti dalam diskusi kita akan sama-sama membahas bagaimana peran pendidikan untuk dapat memberikan satu kesempatan kepada peserta didik bahwa mereka pun perlu memiliki kecakapan, ya, kecakapan berpikir komputasi yang tentu saja ini akan membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Karena berpikir komputasi ini pada akhirnya tidak hanya pada aktivitas software engineer pada saat mereka membuat aplikasi atau program, tetapi dapat diterapkan juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, compassion, ya. Jadi compassion ini adalah sikap peduli terhadap penderitaan orang lain. Nah, ini bagian yang perlu, ya, kita bisa kembangkan juga kita pada peserta didik. Kesadaran inilah yang akan membuat manusia di satu pihak dia akan menjadi seimbang, ya, karena setiap kegagalan, setiap manusia bisa gagal dan bisa jatuh terpuruk dan harus bangkit kembali. Nah, di sini ada unsur kesadaran diri dan aspek empati di dalamnya. Nah, inilah bagian yang penting nanti akan menjadi diskusi kita terkait dengan bagian dari kompetensi yang dibekalkan di dalam kurikulum 2013. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.